Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Kristus, hari ini tepat pada Minggu 12 April 2020, pada pagi hari ini merupakan satu puncak daripada kebangkitan Kristus Yesus sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi umat-umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, hari ini umat-umat Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan Paskah, mulai dari Jumat Agung, atau satu peristiwa yang sudah dia lewati, proses daripada perjalanan panjang yang sangat melelahkan yang dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau kita melihat Paskah artinya hal-hal yang melewati perjalanan hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melihat secara kompleks tentang Paskah itu. Proses perjalanan panjang yang sangat melelahkan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus melalui dari kehadirannya ke dalam dunia, ditolak oleh keluarganya. Dan setelah itu kehadirannya di tengah-tengah masyarakat di usia 12 tahun. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai anak yang ajaib. Dia bisa berdialog dengan ahli-ahli Taurat. Dan setelah itu di usia 33 tahun dia berhubungan dengan masyarakat dan dia mendedikasikan dirinya sebagai seorang pelayan. Dia sedang menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan. Nah, di sana dia mulai terjadi kontroversi. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak dia. Jadi Paskah adalah satu peristiwa yang sudah dilewati. Kalau kita bicara Paskah, kita melihat lagi ke belakang, di mana perjalanan hidup bangsa Israel dalam Keluaran pasal 12. Di sana dijelaskan bahwa 10 tulah yang dilewati oleh bangsa itu. Melalui proses perjalanan panjang, sehingga untuk menghentikan tulah itu ada korban darah di jenang-jenang pintu. Korban darah itu adalah melambangkan pengorbanan Kristus. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-29, dia mendapatkan predikat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa di dunia. Itu adalah gambaran daripada pengorbanan Kristus bagi umat manusia yang dituangkan di dalam dinubuatan, digenapi di dalam perjanjian baru. Kita perjanjian baru dalam Injil Matius 27. Di sana puncak daripada pengorbanan Kristus bagi kita, umat-umat Tuhan yang awal mendapat predikat orang-orang yang berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi dia menggantikan posisi kita. Dia ubah posisi kita dari hukuman. Dan
mendapat anugerah keselamatan. Saudara yang dikasihi Kristus, di dalam Injil Matius 27 dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan, mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita lihat. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi, saudara yang dikasihi Kristus, Paskah merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh Kristus Yesus buat kita umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Karena melalui Paskah itu, atau sebuah proses perjalanan panjang, penderitaannya yang dialami secara utuh, disebabkan karena dia mengasihi umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dijelaskan tentang kebangkitan Tuhan menjadi bahan pertanyaan oleh sidang Korintus waktu itu. Apakah benar Tuhan Yesus Kristus itu bangkit? Sehingga banyak orang-orang Kristen yang seharusnya sudah banyak memperoleh pengajaran dari para rasul tentang Paskah, kematian Kristus. Tetapi karena ada gangguan dari pengajaran-pengajaran yang membimbangkan mereka, itu pengajaran Saduki, sehingga membuat mereka bimbang kembali tentang landasan yang kuat dari hal pengajaran Kristus. Sehingga Tuhan memberi teladan untuk bagaimana caranya untuk membuka mata hati umat-umat Tuhan di zaman itu tentang kebangkitan Kristus itu yang dia tuangkan di dalam Injil Matius 27 ayat 52-53, di mana tubuh Tuhan yang terbaring kaku dikubur. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa memang dia adalah Tuhan. Di dalam Injil Matius 27 ayat 51 sampai ayat yang ke-53, kita dengar lagi firman Allah ini. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kematian Kristus merupakan hadiah terbesar bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Orang yang mati di dalam Kristus, soal peristiwa di mana Tuhan Yesus membuktikan diri bahwa dia mengasihi melalui proses kematian tadi. Tapi dalam tempo 3 hari,
mulai dari Jumat Agung, puncak daripada penderitaannya, dia mati. Dan pada hari yang ketiga itu kena hari Minggu, dia mengalahkan sengat maut itu. Itu yang kita kenal dengan kebangkitan Kristus yang tertuang dalam kitab Injil Matius 27 tadi, ayat yang ke-51 sampai 53. Kematian Yesus justru adalah kebangkitan bagi orang-orang Kristen yang mati di dalam Kristus. Luar biasa, bukan? Karena itu, kalau kita melihat di dalam pemahaman tentang kebangkitan Kristus, dia juga tuangkan dalam kehidupan umat Allah. Dia katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, kebangkitan Kristus juga adalah kebangkitan kita atau kebangkitan umat-umat Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Perhatikan. Jadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita, umat-umat Tuhan. Dengan matinya Kristus, justru memberi kehidupan kepada umat-umat Tuhan. Dalam Injil Matius tadi 27 tadi, ayat 51 sampai 53. Banyak yang lebih heran. Haleluya. Orang-orang Kristen yang mati di dalam Kristus, ya, bangkit dari kubur, langsung dibawa ke Firdaus, langsung dibawa ke pintu menuju surga. Itulah hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Kristus Yesus buat kita. Itu pesan Paskah pada pagi hari. Lebih lanjut kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11. Satu contoh seorang sahabat yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus yang namanya Lazarus. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjalanan, rupanya retreat atau mereka mengadakan perjalanan menuju ke Bukit Zaitun, melewati perkampungan dari Maria dan Marta, bahkan Lazarus, perkampungan dari Lazarus. Mereka menumpang di rumahnya Marta. Dan sekali peristiwa, keluarga Marta ini yang ada namanya Lazarus sakit, dan sakitnya sakit yang sangat akut yang mengakibatkan dia meninggal. Itu dituangkan di dalam Injil Yohanes pasal 11. Mulai ayat yang pertama sampai ayat 44. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita umat-umat Tuhan tentang hakikat daripada kebangkitan itu. Ada pesan Tuhan dalam kebangkitan, di mana kebangkitan itu
dia nyatakan melalui contoh sahabat yang dia kasih, itulah Lazarus. Alkitab memberi pernyataan bahwa meskipun Lazarus dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak lantas langsung dia menolong Lazarus. Tetapi Yesus menekankan dalam Injil Yohanes 11 ayatnya yang keempat, dia katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan ditinggikan. Perhatikan, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yang Tuhan tanamkan kepada umat-umat Tuhan di zaman itu adalah kualitas iman yang baik, yang permanen. Karena saat Tuhan Yesus menyampaikan dari hal kebangkitan Tuhan, ada doktrin yang sedang mempengaruhi kehidupan umat-umat Allah di zaman itu. Itulah doktrin tentang Saduki. Mereka menebar doktrin yang membimbangkan, yang awalnya landasan dari keluarga Lazarus menyangkut keyakinan Kristiani tentang pengalaman mereka dengan Kristus. Mereka tiba-tiba rapuh kehidupan rohani mereka. Mereka meragukan eksistensi Kristus dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan memberi pesan. Dia memberikan contoh Lazarus. Seolah-olah dijadikan praktek untuk bagaimana cara Lazarus dia bangkitkan. Karena tujuan dari pemberitaan tentang Injil Kristus bukan hanya ditujukan kepada satu kelompok orang, kelompok kecil. Itulah keluarga Lazarus. Tapi tujuan Kristus adalah penyampaian warta Injil Kristus, kabar baik itu ada kepada semua orang. Baik itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, bahkan kepada mereka yang saat Lazarus terbaring kaku atau sudah meninggal, para tetangga yang ikut berempati datang mengerumuni jenazah yang dikafani waktu itu. Tetapi karena sedih hati daripada saudara Lazarus, itulah Marta dan Maria, mereka berkata, jika engkau sekiranya cepat datang, hadir saat kakak kami lagi dalam keadaan koma, mungkin kakak kami tidak meninggal. Beberapa kali Tuhan melihat kondisi rohani daripada Marta dan Maria. Benar-benar dalam keadaan di bawah standar, ragu terhadap kemahakuasaan Kristus Yesus. Sehingga Yesus itu dikatakan oleh kitab suci, dia masku. Dia sedih. Dia sedih bukan berarti dia tidak sanggup menghidupkan Lazarus yang sudah terbaring kaku. Tetapi dia sedih karena ketidakpercayaan mereka terhadap Kristus Yesus. Sehingga dia pakai Lazarus itu
sebagai contoh untuk bagaimana caranya menyadarkan Marta, Maria, bahkan orang-orang percaya di zaman itu supaya mempercayai Kristus secara utuh dan tidak mudah dibimbangkan dengan pengajaran-pengajaran yang merusak dasar daripada pengiringan mereka kepada Kristus. Di dalam Injil Lukas 20 ayat yang ke-27, yang menjadi pertanyaan di sana, apa yang menyebabkan Marta dan Maria seakan-akan kehilangan kuasa kebangkitan? Pertanyaan itu datang dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 15. Dari ayat bacaan dalam ayat 15, ternyata Tuhan Yesus temukan dalam hidup daripada Marta dan Maria bahwa mereka telah kehilangan jati diri sebagai orang percaya. Dan mengapa Yesus menunda dan tidak segera memberi pertolongan saat Lazarus butuh pertolongan dengan cepat? Dan mereka bertanya di dalam hati mereka, menyikapi dengan kehadiran Tuhan itu, tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka berkata apa? Bukankah Yesus itu penolong? Bukankah dia Tuhan? Saudara yang dikasihi Kristus, apa sebabnya Yesus sengaja mengulur-ulur waktu untuk menolong Lazarus? Saudara yang dikasihi Kristus, ada kalanya kita dituntut untuk bersabar karena Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita yang tak bisa kita pahami dengan akal kita manusia. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-40, inilah inti daripada kenapa Tuhan Yesus belum langsung membangkitkan Lazarus. Karena kehadiran masyarakat pelayat-pelayat waktu itu yang terkontaminasi dengan doktrin pengajaran dari Saduki. Mereka berpikir bahwa setelah mati habis perkara, setelah mati maka tidak ada kebangkitan. Sehingga Tuhan Yesus ingin membuktikan kepada mereka bahwa di balik kematian pasti ada kebangkitan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-39 dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Lazarus masih terikat dengan kain kafan. Dia keluar dari kubur. Dan disaksikan oleh orang-orang banyak. Itu yang dia katakan dalam ayat yang ke-40. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Yang kedua, dia meyakinkan dalam ayat yang ke-40 dari Yohanes 11 ayat 42, dia menyatakan dirinya kepada dunia bahwa dia adalah utusan Allah untuk mengisi kekosongan hidup manusia. Injil Matius 20 ayat 28. Dia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi ketebusan bagi banyak orang. Haleluya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Kristus. Dan ini dia buktikan bahwa dia adalah Allah yang membangkitkan umat-umat Allah dari kematian, baik secara fisik maupun secara psikis, secara rohani. Ketertundaan bukan berarti dia tidak memperhatikan jeritan kita umat-umat Tuhan. Ia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli terhadap kita. Supaya maksud untuk membuka mata rohani orang-orang yang hadir waktu itu, dan mereka percaya kembali terhadap di balik kematian ada kebangkitan yang dituangkan dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Sesudah mati pasti ada terjadi kebangkitan. Dan dia nyatakan dalam dirinya sendiri, dalam diri Yesus sendiri dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53. Ketika dia menyelesaikan segala penderitaannya, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak begitu saja. Tapi dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Allah. Disitulah dengan kematiannya terjadi kebangkitan bagi orang-orang kudus di waktu itu. Karena itu saudara, jangan pernah ragu mengiring Kristus Yesus. Menghadapi bermacam persoalan hidup, masalah yang sedang tanda melanda dunia ini, wabah yang melanda dunia ini, hanya satu-satunya jalan adalah kita melekatkan diri kepada Kristus Yesus. Haleluya. Karena apa? Dia satu-satunya juru selamat yang mampu mematikan wabah itu. Seperti apa yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu, wabah itu diulangi lagi di zaman anugerah. Zaman kita, zaman gereja, di mana kita umat-umat Allah jangan beradab kehidupan yang apatis, pesimis, tapi hidup dengan pengiringan kita kepada Tuhan, ada kepastian di dalamnya. Demikianlah firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala rahmat dan anugerah-Mu di mana Engkau hadiahkan bagi kami umat-umat Tuhan. Kebangkitan di balik daripada kematian. Kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan sengat maut itu. Ini memberikan secercah harapan dalam kehidupan kami umat-umat Allah. Kami tidak mau dirundung lagi dengan duka. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, kami diberi semangat kembali. Seberapa lama Tuhan kehendaki kami hidup, kami akan selalu setia kepadamu hingga garis akhir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. 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 Amin.